Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang para pendengar Piping Podcast yang berbahagia. Semoga para pendengar selalu diberi kesehatan serta rezeki yang lancar. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya adalah Muhammad Dhani Saputra Adi selaku pembawa acara pada acara Piping Podcast pada siang hari ini. Baik, kali ini kita kedatangan salah satu dosen dari Teknik Perupaan yaitu Bu Nikmatut Tamimah. Apa kabar Bu Nikmatut? Selamat siang. Siang, baik. Gimana kabarnya Bu? Sehat apa belum? Alhamdulillah sehat sampai kita bisa ketemu kali ini di sini. Ya. Baik. Mungkin para pendengar Piping Podcast belum mengenal siapa Bu Nikmatut. Mungkin dari Bu Nikmatut sendiri bisa memperkenalkan diri kepada para pendengar. Ya. Silakan Bu. Oke, jadi sebelumnya yang belum pernah ketemu sama saya, nama saya Nikmatut Tamimah. Bisa dipanggil Bu Atut atau Bu Nikmatut, bebas ya. Yang penting masih ada unsur nama saya. Jadi saya di sini sebagai dosen teknik perpipaan, yang mana basic saya sebenarnya kan di fisika dan juga ketika masuk S2 saya itu ngambil di jurusan Applied Science. Nah, Applied Science karena Applied Science itu kan aplikasi dari IPA atau IPA terapan. Jadi kebetulan takdir yang mempertemukan kita sehingga saya masuk di teknik perpipaan atau menjadi dosen di salah satu teknik perpipaan PPNS. Baik, ini kan Bu Nikmatut kan sudah menjadi dosen di teknik perpipaan ya Bu di PPNS. Tapi sebelumnya itu Bu Nikmatut pernah mengajar nggak sih? Pernah, jadi saya kan lulus S2 itu tahun 2016. Ya. 2016 itu saya langsung diterima di Universitas Trunojoyo Madura. Nah, di sana saya masuk di jurusan ilmu kelautan. Jadi sepertinya saya memang ditakdirkan untuk berkecimpung di dunia maritim. Akhirnya di sini saya ngajar kembali ke PPNS yang mana Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya juga gerak di bidang maritimnya. Kebetulan spesifik hobi saya masuk di teknik perpipaan. Jadi ketika masuk di PPNS itu langsung memiliki home base di teknik perpipaan ya Bu? Ya, langsung masuk di TP. Itu tahun 2019 awalnya. Jadi Bu Nikmatut ini kan kayak istilahnya passionnya dari awal itu kan mulai dari dosen di OTM sampai jadi dosen di PPNS kan. Emang dari Bu Nikmatut sendiri kenapa sih Bu memilih menjadi pengajar, lebih memilih menjadi dosen daripada memilih kerja di industri Bu? Kalau pribadi saya sendiri pada dasarnya dari kecil itu memang saya pengen jadi guru ya. Sebenarnya guru itu impian orang tua saya atau ibu saya lebih tepatnya. Beliau itu juga lulusan dulu itu ilmu pendidikan agama ya, PGA kemudian gagal jadi guru gara-gara pada saat lulus itu hamil kakak tertua saya. Jadi nggak jadi lanjut. Akhirnya karena saya merasa impian itu harus terwujud, jadi ya saya mengikuti impian ibu saya. Jadi saya memilih untuk jadi guru saat itu. Jadi pas lulus SMA itu saya pertama kali lulus ya. Impian saya atau tujuan saya pertama saya harus kuliah. Tujuan saya kan jadi guru, otomatis guru harus mengenyam pendidikan yang lebih tinggi daripada SMA ya. Iya betul. Kemudian setelah saya kuliah S1, kok rasanya menjadi guru itu terlalu mudah bagi saya ya. Jadi saya mencari step tahapan yang paling lebih tinggi lagi. Oh berarti gurunya guru itu dosen. Jadi gimana caranya saya bisa jadi dosen? Nah lulus S1 itu jadi kalau dalam kehidupan itu kalau saya punya tujuan ya harus saya kejar. Iya. Ya. Jadi S1 lulus, sebelum S1 lah semester 7 ya. Semester 7 itu malah saya sudah mikir rencana kedepannya saya akan kuliah di mana, S2-nya di mana. Dengan cara yang pasti ya nyari beasiswa. Karena ya memang saya bukan dari keluarga yang cukup, maksudnya ekonominya bukan dari menengah ke atas ya. Biasanya kalau kita mengenyam pendidikan tinggi kan asumsi orang banyak kan harus mampu dan harus punya uang dulu baru bisa kuliah gitu ya. Zaman saya dulu kuliah S1 itu tahun 2009, lulus tahun 2013. Nah jadi 2013 itu kan saya lulus S1, saat itu baru saya pengen jadi dosen. Sudah saya patri gitu ya. Nah, saya harus jadi dosen berarti saya harus lulus S2. Gimana caranya saya bisa kuliah S2? Jadi 2013 lulus, 1 tahun itu saya break nyari
beasiswa-beasiswa yang memungkinkan bisa saya raih. Karena kalau dulu saya S1 itu kelemahan saya ada di bahasa Inggris. Mungkin teman-teman teknik perwipaan ada yang ahli, ada yang beberapa juga mengalami hal seperti saya ya. Jadi saya itu dulu lemah di bahasa Inggris. Kemudian saya butuh waktu 1 tahun itu untuk memprepare keinginan saya tadi. Kalau ibarat orang bilang, saya pengen dapat beasiswa, itu bukan berarti saya orang yang benar-benar pinter ya dalam hal akademis. Tapi orang yang mampu dan bisa mendapatkan beasiswa itu dia yang berjuang dengan sungguh-sungguh, kemudian dia mengejar impiannya itu dengan fokus. Yo, gimana caranya biar bisa diraih? Istilahnya memiliki kemauan ya Bu, untuk yang istilahnya yang pengen dapat beasiswa. Beasiswa untuk melanjutkan S2. Oh, iya. Jadi sejak saat itu saya berpikir gimana caranya dapat beasiswa. Jadi alhamdulillah selama 1 tahun itu sudah banyak yang saya lewati kan ya. Mulai dari beasiswa dalam negeri, luar negeri, beasiswa LPDP, beasiswa BUDDN, itu semuanya sudah saya pelajari lah ini. Pelajari cara mainnya, baru kita bisa bermain dengan baik gitu kan ya. Nah, salah satu beasiswa yang lolos akhirnya saya bisa diterima di Universitas National Taiwan University, NTUST. Jadi di sana saya dapat beasiswa S2 dari Taiwan Government. Selama 2 tahun dapat biaya SPP gratis, dapat living cost tiap bulan. Jadi nah, I did it ya. Ini nih yang menarik dari Bu Atut. Jadi Bu Atut ini mulai dari S1 ya Bu, udah dapat beasiswa. Ya, Jadi S1 udah dapat beasiswa dan S2-nya pun juga udah dapat beasiswa juga. Mungkin Bu Atut bisa sedikit memberi tips gitu Bu, gimana caranya, kita kan juga pengen dapat beasiswa juga gitu. Mungkin cara-cara meraihnya gimana, atau tips and triknya gimana sih Bu biar dapat beasiswa itu? Kalau zaman saya dulu 2009 itu saya masuk S1 ya. Sepertinya beasiswa tidak sebanyak sekarang. Ya, kalau sekarang kan malah lebih banyak. Jadi S1 itu saya ceritanya juga tidak kalah seru dengan saya mengejar S2. Jadi S1 saya juga break 1 tahun setelah lulus SMA. Lulus SMA saya, sekali lagi tadi saya kembalikan, SMA saya harus kuliah biar bisa jadi guru. Ya, pertama. Jadi guru, lah saya kembalikan, orang tua saya itu bukan orang yang mampu. Orang tua saya itu cuma jualan tempe keliling saat itu ya. Jadi tidak mungkin saya meminta orang tua saya terus ngaluk duit, Bu saya minta kuliah, kan tidak mungkin. Jadi saya berpikir setelah lulus SMA saya harus bekerja pada saat itu Yondelek melamar kerja ya. Melamar kerja dan alhamdulillah dapat kerja. Ternyata saya dapat gaji UMR saat itu. UMR pada tahun 2018 itu paling cuma 700.000. Kemudian kalau saya bisa nge-save 500 per bulan, itu pikiran saya ya, 500 per bulan kalau 1 semester kan bisa dapat 3 jutaan. Nah itu sudah bisa cukup lah untuk daftar uang kuliah S1 di swasta di Gresik. Saya aslinya di Gresik. Ternyata ya nasib berkata lain, saya dipanggil di sekolah asal saya SMA, disuruh jadi TU saat itu. TU kan bayarannya enggak UMR ya, jauh dari UMR. Jadi saya pertama kali jadi TU bulan pertama itu cuma dapat sekitar 150. Nah pikiran saya kan, kalau saya punya uang 500.000 per bulan, bisa saya save, saya bisa kuliah. Itu pikiran saya, ya perhitungan manusia. Ternyata ya itu tadi takdir menentukan. Setelah saya jadi TU 7 bulan, akhirnya saya dapat info beasiswa. Mungkin kalau saya tidak jadi TU ya tidak dapat info beasiswa. Ya, saya beasiswa dari Kementerian Agama saat itu. Jadi pas saya daftar, sayangnya juga tidak kaleng-kaleng ya. Jadi saya daftar dulu itu pengennya di Universitas Airlangga, jurusan kedokteran dulu. Habis itu saya konsultasi sama guru saya, guru SMA. Wis jangan ambil kedokteran ketinggian katanya itu ya. Ketinggian bayarnya nanti juga mahal, selain kamu dapat beasiswa, bayaran-bayaran lain juga banyak yang harus dibayar. Akhirnya saya disuruh milih fisika atau matematika. Lah saya kan suka fisika, suka matematika. Kemudian kata guru saya, mendingan kamu ambil fisika. Kalau kamu ambil fisika, kamu bisa matematika. Kalau kamu ambil matematika belum tentu kamu bisa fisika. Ya, jadi kan ibaratnya matematika itu ilmu atau bahasa yang digunakan untuk menyederhanakan bahasa sains ya.
Jadi akhirnya saya nurut ambil fisika dan lolos. Akhirnya saya kuliah di UNER, Universitas Airlangga, jurusan fisika. Ya itu tadi, kembali ke keinginan saya untuk jadi guru. Setelah saya kuliah, oh ternyata guru berarti gampang sekali ya bisa saya raih ya. Itu pikiran saya pas masih menggebu-gebu. Kemudian lulus fisika S1, yaitu tadi ngambil beasiswa S2. Kalau S1 saya dapat beasiswa, yo kenapa S2 saya bayar sendiri? Iya. Yo kan eman-eman kalau banyak beasiswa yang bertebaran di luar sana. Jadi ya itu tadi. Kalau teman-teman mahasiswa yang sekarang posisinya sebagai mahasiswa, yo kalau saya dulu sih menerapkan sistem apa ya? Saya selalu menulis plan-plan ke depan saya ya. Jadi saya tulis tahun sekian saya harus jadi ini, tahun sekian harus bisa ini, tahun sekian saya harus sudah poin apa yang harus dicapai, dan alhamdulillah sampai sekarang saya bisa berhasil mencapai semuanya lah. Kalau bisa dikatakan secara garis besar. Baik. Alhamdulillah ya Bu. Jadi S1 Bu Nikmati dapat beasiswa, S2 dapat beasiswa sehingga sampai bisa mengajar di PPNS ini, terutama di teknik perpipaan. Dan ketemu sampean. Iya, alhamdulillah juga. Tapi menurut Bu Nikmati sendiri, kalau teman-teman TP ya, ketika lulus itu bisa bekerja di mana saja sih Bu? Dari teman-teman TP ya, sebenarnya di sini kan kita D4 ya. Iya. D4 itu sudah lebih dari cukup ya, mulai dari ilmu, teori, skill, kemampuan. Jadi kalau misal kan enggak semuanya alumni TP itu berkeinginan untuk melanjutkan lagi. Yeah. Ya. Kalau melanjutkan lagi ya better, lebih baik ya. Kalau enggak ingin melanjutkan ya sebenarnya sangat banyak sekali aspek-aspek yang bisa diraih ketika kepingin terjun langsung ke bidang industri. Baik itu secara mandiri maupun mengikuti atau ikut di perusahaan-perusahaan yang sudah ada ya, dengan bekal-bekal yang sudah diberikan. Kalau kita kembali ke teknik perpipaan sendiri, sebagai mahasiswa atau sebagai piping engineer, dia itu sudah punya kemampuan yang lebihnya di mana? Ketika kamu disuruh untuk membuat suatu plan atau perencanaan, itu harusnya lebih matang karena semua ilmu atau teori kan sudah dipelajari ya. Iya. Jadi di kuliah itu sudah dipelajari perencanaan untuk mengerjakan suatu plan atau mendesain suatu plan. Selain perencanaan juga ada analisis di sana. Selain analisis juga ada evaluasi ya. Yeah. Evaluasi. Jadi mulai dari nol sebelum ada suatu perencanaan sampai sudah muncul suatu desain yang diinstal, itu ilmu-ilmu dan juga aplikasinya sudah dipelajari semua. Iya. Di teknik perpipaan khususnya ya. Apalagi kita sebagai prodi teknik perpipaan itu kan masih satu-satunya di Indonesia. Ya. Bahkan jadi, di Asia Tenggara juga satu-satunya. Nah, jadi sebenarnya punya kualitas yang lebih dibandingkan dengan teman-teman yang misal ya tidak meremehkan jurusan lain, cuma kita harus bangga dan berbeda diri. Ketika kalian sudah masuk, jangan merasa wah saya kejeblok ini masuk di TP ya. Jadi ya dinikmati dan mesti ada banyak manfaat dan hikmah yang bisa diambil ya. Nah gitu teman-teman. Jadi kita di TP ini harus berbangga diri lah, karena kita di TP ini bahkan prodi itu satu-satunya di Indonesia atau mungkin di Asia Tenggara juga satu-satunya teman-teman. Tapi kembali lagi ke TP ya Bu. Kalau menurut Bu Atut sendiri, teman-teman di teknik perpipaan itu gimana sih Bu? Dan perbedaannya dengan teman-teman yang dari prodi lain itu apa? Mungkin dari teman-teman itu ada ciri khas tersendiri deh yang menandakan kalau itu tuh anak TP gitu. Mungkin cara berpikirnya ya. Jadi kalau misal kalian sudah semester berapa? Semester 3 Bu saya. Semester 3 ya. Semester 3 itu sudah diajari pertama basic sainsnya sudah ada. Kemudian ketika kamu mendapatkan permasalahan atau problem di lingkungan sekitar, sudah diberi bekal untuk bagaimana cara menyelesaikan problem atau kasus tersebut dengan metode yang cerdas. Cerdas itu maksudnya tepat dan sesuai dengan yang dibutuhkan ya untuk menyelesaikan atau menganalisis suatu permasalahan. Jadi kalau dibandingkan sih ya sebaiknya enggak baik ya kalau membanding-bandingkan. Yang pasti kita harus bersyukur dan juga bertanggung jawab ketika sudah diberi amanah
untuk bisa mengenyam pendidikan yang lebih bagus ketimbang teman-teman kita yang di luar sana ya, yang belum berkesempatan untuk mendapatkan privilege yang sudah kita peroleh. Ya, baik. Mungkin sebagai akhir dari pertanyaan saya, Bu, mungkin dari Bu Atut yang awalnya mulai dari S1, S2 sampai jadi dosen itu masih ada impian lagi atau gimana, Bu? Mungkin dari Bu Atut sendiri ada plan ke depannya mau gimana gitu. Saya itu ingin tahu juga gitu, Bu. Jadi menurut Bu Atut gimana? Jadi saya tadi sudah cerita kalau sebenarnya saya itu suka memplanning dan mencatat planning saya. Nah, ya. itu. Jadi kalau dulu planning saya itu ada beberapa baris. Beberapa baris itu sampai bawah. Saya hitung pertama misal saya harus menulis buku tahun 2019. Yeah. Itu sudah. Terus saya harus menikah tahun 2000. Saya umur 26 itu tahun 2016. Itu alhamdulillah juga. Maksudnya seperti hal-hal seperti itu detail itu saya tulis. Kemudian punya rumah, kemudian dan lain sebagainya. Yang belum itu sebenarnya cuma saya pengen dulu kan saya pengennya jadi dosen di UNER ya. Jadi dosen di UNER, ternyata ya takdir berkata lain, akhirnya saya jadi dosen di sini. Itu yang mungkin berbeda atau meleset sedikit, tapi saya tetap bersyukur meskipun tidak sesuai dengan impian saya. Jadi kalau sudah sekarang impian kedepannya sebenarnya setelah saya jadi dosen, hal yang paling saya inginkan itu sebenarnya saya bisa berbagi, baik itu pengalaman, ilmu yang pernah saya peroleh, kemudian bimbingan kepada para mahasiswa-mahasiswa saya. Jadi setiap saya masuk kelas atau mau mengajar, di otak saya itu selalu berpikir, kira-kira anak-anak saya nanti ini dikasih ilmu apa yang sekiranya bisa dimanfaatkan atau bisa mereka aplikasikan ke depannya. Itu setiap hari saya berpikir seperti itu. Jadi mungkin semua dosen juga menginginkan hal yang terbaik buat anak didiknya juga. Baik. Itu tujuannya. Tapi kalau dari Potet sendiri nggak mau kayak melanjutkan ke jenjang S3 gitu, ke doktoral gitu? Saya sendiri pengen ya. Cuma karena masih beberapa ada mungkin birokrasi atau kesiapan mental saya juga ya, berhubung saya kan juga sudah berkeluarga, sudah punya 2 anak. Jadi hal-hal perintil-perintilan tersebut itu yang masih perlu dipikirkan. Tapi masih ada keinginan saya sebenarnya kalau menurut plan saya yang saya tulis tadi itu tahun 2019 sudah S3, tapi belum S3. Ini juga meleset ini. Tapi saya merubah plan saya kalau bisa tahun 2025 itu bisa lanjut lagi. Baik, amin. Saya doakan semoga bisa menuju ke jenjang S3 lah, Bu. Amin. Biar istilah gimana ya, menurut saya itu S3 itu prestisius banget, kayak tingkatan tertinggi dari sarjana-sarjana gitu. Ya cuma belajar itu tidak hanya sampai S3 sebenarnya, belajar kan dari kamu lahir sampai kamu iya, jadi ya belajar setiap hari itu. Jadi belajar itu tidak pernah cukup gitu ya, Bu? Tidak pernah cukup, betul. Nah, itu nih dari yang teman-teman, buat teman-teman juga, belajar itu nggak perlu kayak ya mungkin kita belajar di sekolah itu istilahnya formalitas lah, tapi kita belajar itu ya sampai kita meninggal itu baru kita selesai belajar. Baik, mungkin dari Potet sendiri ada nih pesan-pesan atau pesan yang ingin disampaikan kepada penonton yang menonton Piping Podcast ini, Bu? Oke, jadi kalau misal yang nonton ini sudah mendapatkan kesempatan yang cukup baik, misalnya sudah kuliah, sudah mengenyam pendidikan yang cukup. Kalau dari saya itu manfaatkan sebaik mungkin. Kalau kamu masih muda, yuk buat masa mudamu itu tidak pernah disesali. Jadi saya pribadi kalau ditanya apakah Bu Atut ini menyesal dengan masa mudanya, saya tidak pernah menyesal sama sekali. Ya, itu yang harus diterapkan. Jadi pikirkan plan kedepannya nanti, kalau bisa 25 tahun ke depan itu sudah ada di benak kalian semua ya. Mau apa, pengen apa. Terus kalau bisa ya ke sisi yang positif, jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang negatif. Itu yang penting. Dan juga kalau misal kan kembali kepada diri masing-masing ya kalau menentukan masa depan itu. Selain itu juga yang pasti satu, kalau kamu masih punya orang tua, jangan sampai lupa terhadap orang tua. Itu yang paling penting. Jadi kalau saya sendiri merasa saya bisa sampai di titik ini, bisa di posisi ini, itu juga tidak
lepas dari campur tangannya orang tua yang mendoakan kita, yang mendidik kita, yang membimbing kita, ya meskipun nggak ada Tuhan yang menentukan. Iya. Karena ya restu orang tua juga restu dari Tuhan juga ya Bu. Betul. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada Piping Podcast pada siang hari ini, mulai dari berbagai pengalamannya Bu Nikmat bagaimana sampai menjadi dosen, terus mendapat beasiswa, terus mulai dari teman-teman TP, terus prospeknya TP, itu sangat menginspirasi sekali ya Bu. Semoga bermanfaat. Baik, mungkin itu dari kami, semoga para pendengar mendapatkan manfaat dari apa yang disampaikan para Piping Podcast siang hari ini. Kurang lebih yang mohon maaf, dan terima kasih Bu Nikmatun sudah mau diundang di Piping Podcast kali ini. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.